Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Kali ini Mimin akan membawakan manhwa pewaris terbesar di Kekaisaran. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Tak usah menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada episode kali ini diceritakan bahwa setelah Estelle berlari masuk ke dalam hutan dan bertemu seorang pria dengan naga kecil di sampingnya, dia pun terkejut melihat pria itu seperti sedang menahan rasa sakit. Lalu sedikit tak percaya karena ada orang di dalam hutan itu. Kemudian naga kecil itu pun sambil menangis meminta agar Estelle menolong mereka. Estelle pun mengatakan jika dirinya akan memanggilkan orang ke sana. Namun naga kecil itu menolaknya karena mereka tak boleh ketahuan jika berada di sini. Estelle pun tersentak mendengar hal itu dan merasa aneh dengan permintaan dari naga kecil itu. Akan tetapi pria yang ada di depannya tiba-tiba mengerang kesakitan dan Estelle pun memegang tangannya. Estelle merasa jika tubuh pria itu terasa panas seperti bola api, serta memiliki gejala yang mirip dengan ledakan kekuatan yang pernah dialami oleh Alonde. Sambil melihat ke tangannya, Estelle pun mengatakan jika dirinya bisa menggunakan kemampuannya saat ini, pria itu pasti akan terselamatkan. Namun dirinya bingung tak tahu bagaimana cara menggunakan kekuatan itu. Akan tetapi naga kecil itu pun dengan penuh harapan menanyakan apakah Estelle bisa menyelamatkannya atau dia akan mati. Mendengar ucapan naga itu, Estelle pun merasa iba dan bertekad akan menyelamatkannya dengan kekuatan penyembuhan bagaimanapun caranya. Dan terbesit di pikirannya saat dirinya bertanya kepada Alonde cara menggunakan pedang. Namun Alonde mengatakan jika hal itu secara naluriah pasti bisa dilakukan jika memiliki kemampuan itu sendiri. Kemudian setelah mengingat hal itu, Estelle pun memutuskan untuk memeluk pria itu dengan harapan panas tubuhnya bisa menurun dan berangsur-angsur membaik. Namun hal itu sama sekali belum terlihat berhasil. Lalu Estelle ingin memanggil orang untuk membantu. Tiba-tiba tangannya dipegang oleh pria itu dan pria itu langsung membuka matanya sambil menanyakan siapakah Estelle. Bersamaan dengan hal itu, dia pun mengalami batuk darah. Melihat pria itu sudah sadar, naga itu pun senang dan bersyukur pria itu selamat. Lalu dia terbang dan hinggap di pundak pria itu. Estelle pun dengan sedikit menyesal berujar dalam hati jika dirinya tak ingin terlibat dengan hal yang merepotkan. Karena menolong seorang pria yang terluka dan pingsan di istana Kekaisaran. Dirinya juga menambahkan dalam hati jika dia menolongnya karena keadaan yang mendesak. Pria itu pun memecahkan lamunan Estelle dengan menanyakan apakah Estelle yang telah menyelamatkannya. Dengan sedikit terkejut, Estelle pun berujar dalam hati jika ciri-ciri pria di depannya merupakan tokoh utama dalam novel ini, yang namanya adalah Claude Karlstein. Belum sempat menanggapi pertanyaan dari Claude itu, naga kecil yang bersamanya membenarkan jika Estelle lah yang membuatnya merasa lebih baik. Namun Estelle merasa walaupun Claude bukan orang yang jahat, tapi dirinya merasa jika seharusnya tak menyelamatkannya. Karena dia merupakan tokoh utama, pasti dia akan mendapatkan buff yang akan membuatnya selamat. Setelah itu Estelle mengatakan jika dirinya bersyukur dan lega jika Claude baik-baik saja sambil tersenyum riang. Akan tetapi tiba-tiba Estelle menjadi suram saat Claude menjawab jika Estelle tak perlu khawatir dengan keadaannya, sembari batuk darah lagi. Dan setelah itu menanyakan kepada Estelle bagaimana cara dirinya menyembuhkannya. Estelle pun terkejut dan dalam hati mengatakan jika dirinya tak boleh mengatakan bahwa dirinya telah menggunakan kekuatan Mercedes. Karena Grand Duke Karlstein merupakan keluarga yang menderita gejala ledakan kekuatan parah selama beberapa generasi. Ditambah lagi saat ini dirinya bisa menggunakan kekuatannya kepada Grand Duke. Untuk menghindari kekuatannya dimanfaatkan, Estelle pun menjawab pertanyaan Claude dengan berkata jika dirinya menguasai sihir penenang. Dan sepertinya itu berhasil kepada Claude.
Lalu naga kecil itu pun mengatakan kepada Claude bahwa nona penyelamat memiliki sihir yang ampuh untuknya, dan bertanya apakah nona itu berasal dari menara sihir. Menjawab pertanyaan itu sambil tergagap, Estelle pun berkata jika dirinya bukan penyihir yang hebat dan hanya mempelajari sihir karena hobi saja. Claude pun mengerti akan hal itu dan menawarkan sebuah hadiah kepadanya. Namun Estelle menolaknya karena dirinya pernah belajar jika perbuatan baik itu tak perlu bayaran. Claude pun menanggapinya dengan mengatakan jika Estelle tak segan-segan langsung menolaknya. Kemudian mendekati Estelle dan menatapnya dengan penasaran yang membuat wajah Estelle menjadi sedikit merah merona. Lalu tatapan Claude pun mendadak berubah menjadi tajam dan bertanya, apakah Estelle mengetahui identitas dirinya? Estelle pun terkejut karena pertanyaan itu. Akan tetapi situasinya teralihkan karena si raja kecil melihat putra mahkota dari kejauhan sedang memarahi seseorang. Estelle pun melirik ke arah keributan itu dan diketahui yang bersama dengan putra mahkota adalah ayahnya Count Brienne. Terdengar oleh mereka jika putra mahkota sedang mencari keberadaan dirinya lewat ayahnya. Dan ayahnya pun menginfokan bahwa putrinya pasti masih berada di kekaisaran karena kereta kuda dari keluarga Valois masih berada di tempat ini. Melihat hal itu, Estelle pun terkejut kenapa ayahnya bisa bersama dengan putra mahkota. Bersamaan dengan hal itu, Claude memanggil naga kecil itu dengan nama Frank. Dan dia pun tahu maksud dari ucapan Claude adalah untuk membuat mereka bisa menyembunyikan diri. Estelle pun merasa sihir yang dilakukan oleh Frank seperti sihir ilusi. Kemudian kembali ke putra mahkota, dia berkata kepada Count Brienne bahwa bagaimana bisa dia tak tahu jika putrinya menghabiskan waktu di pesta dansa padahal sudah 15 tahun dirinya membesarkannya. Estelle pun terkejut mendengar yang dikatakan oleh putra mahkota yang mengarah ke dirinya. Lalu Count Brienne pun dengan sedikit ketakutan dalam hati berujar jika dirinya tak pernah mengirim anaknya itu ke pesta dansa sekalipun selama ini. Sambil menghela nafasnya, putra mahkota pun berujar jika dia saat ini harus melakukannya dengan baik. Karena sebagai imbalannya, dia juga akan menjadi kerabat keluarga kekaisaran dari pihak ibu. Sambil membungkuk, Count Brienne pun membenarkan hal itu dan berjanji akan segera menemukan putrinya Estelle. Dengan wajah yang serius, putra mahkota meminta agar malam ini sudah bisa ditemukan. Dengan perasaan yang takut dan menahan kekesalan, Count Brienne pun hanya bisa diam menyanggupinya. Sedangkan di sisi lain, Estelle yang mendengar hal itu merasa syok karena ayahnya akan mencari dirinya malam ini untuk alasan yang belum diketahui. Lalu putra mahkota pun mengatakan jika butuh prajurit, dirinya akan menyiapkannya. Akan tetapi tiba-tiba seorang bawahannya berlari dan memanggil putra mahkota. Putra mahkota pun menanyakan masalah apa yang akan diberitahukannya. Bawahannya itu pun dengan ketakutan menginfokan jika harta karun nasional telur kelima telah dicuri. Putra mahkota pun marah dan kesal mendengar hal itu. Lalu dia pun berteriak mengatakan jika tikus macam apa yang berani menerobos dan mengambil telur itu. Padahal sudah dilindungi dengan 7 lapis penghalang yang mengelilingi telur itu. Ditambah lagi ada sekelompok penjaga yang menjaga telurnya. Mendengar hal itu hanya diam saja tak berkata apapun. Namun Frank si naga kecil berujar jika sedari awal telur itu bukanlah milik mereka. Dan merasa lucu ada maling teriak maling. Karena yang bukan haknya diambil mereka malah marah-marah. Namun berbeda dengan Estelle, sambil melihat ke arah mereka, Estelle berujar dalam hati jika musuh yang dihadapi oleh Claude seperti apa, hingga membuatnya terluka seperti itu. Namun langsung memalingkan mukanya dan memutuskan agar dirinya tak terlibat. Tak lama setelah itu, putra mahkota pun memerintahkan untuk memanggil semua orang yang bertugas malam ini, karena dirinya akan menghukumnya. Lalu memerintahkan semua prajurit yang datang untuk menggeledah seluruh istana kekaisaran. Jika dia menerobos paksa penghalang itu, maka dia pasti sedang terluka dan tak akan bisa pergi jauh.
Kemudian mengancam Kon Brienne agar berpura-pura tak mendengar kejadian hari ini. Kon Brienne pun mengerti akan hal itu. Dengan ekspresi yang campur aduk, putra mahkota bergumam jika Yang Mulia Kaisar tak boleh tahu jika telur itu ada pada dirinya. Dengan sedikit keraguan, Estelle pun mengatakan kepada Claude bahwa sepertinya putra mahkota sedang mencari dirinya. Claude pun sambil mengangguk menanggapinya dengan berujar jika hal itu memang tak bisa disangkal. Lalu Estelle pun menanyakan rencana apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh Claude. Claude pun tersenyum senang karena sepertinya Estelle sedikit mewaspadai dirinya dan juga khawatir kepada dirinya. Estelle pun beralasan jika dirinya bersama Claude, maka dirinya bisa dituduh sebagai kaki tangannya. Claude pun mengatakan jika hal itu bisa terjadi, lalu meminta Estelle untuk tak usah khawatir, karena dirinya akan mengantarkannya ke tempat yang aman dengan selamat. Estelle pun terkejut dan tak percaya bagaimana caranya mereka akan ke tempat yang aman jika situasinya banyak prajurit putra mahkota yang bergerak cepat untuk mencari Claude seperti ini. Lalu Estelle pun berkata jika dirinya harus kembali ke aula dansa. Bersamaan dengan hal itu, Claude pun menyanggupinya dan tiba-tiba berubah wujud menjadi sosok yang berbeda. Frank pun sedikit kesal karena seharusnya Estelle diberitahu saat akan berubah wujud agar dia tak terkejut. Lalu, Claude pun menanyakan apakah Estelle terkejut. Estelle pun hanya melongo, tak bisa berkata-kata karena terkejut dan terkesima dengan hal tersebut. Setelah itu mereka pun berjalan menyusuri hutan untuk kembali ke aula dansa. Di tengah perjalanan, seorang prajurit menanyakan identitas mereka berdua. Kemudian Claude pun mengatakan jika namanya adalah Jean Lambert. Mendengar nama itu, prajurit yang berjaga itu pun memberikan hormat kepada Baron Lambert. Sedangkan Estelle pun merasa lega walaupun bertanya-tanya dalam hati, apakah Jean Lambert merupakan seorang yang terkenal hingga prajurit pun mengenalinya. Namun dirinya menepis hal itu dan bersyukur bisa melewatinya dengan mudah. Dan dengan ekspresi yang membeku dalam hati, Estelle berujar jika ada waktu luang, lebih baik Claude mengobati lukanya saja. Claude pun tak mempermasalahkan hal itu dan dengan sopan menanyakan siapakah nama Estelle. Karena setidaknya dirinya ingin tahu siapakah yang telah menyelamatkannya. Estelle pun mengatakan jika namanya adalah Lian Sebel, lalu berharap agar dia tak mengingat namanya. Kemudian Claude pun menambahkan jika sebenarnya dia benci mengatakan hal ini kepada orang yang sudah membantunya. Dengan ekspresi yang serius dan sedikit mengancam, dirinya ingin merahasiakan kejadian yang terjadi hari ini. Estelle pun menjawabnya dengan mengatakan tentu saja. Claude pun mengatakan jika Estelle sangat unik karena tak meminta kompensasi atau uang tutup mulut sama sekali. Jadi dirinya merasa curiga jika sebenarnya Estelle tahu siapa dirinya sebenarnya. Estelle pun membuang muka dan mengatakan jika dirinya tak tahu sama sekali. Kemudian mereka pun berpisah dan saling membungkukkan badan untuk memberi salam perpisahan. Saat Claude berlalu pergi, dalam hati Estelle merasa lega dan bersyukur karena dia tak tahu bahwa dirinya merupakan seorang Mercedes. Kemudian di dalam kediaman Valois, di sebuah ruangan terlihat 3 orang Valois bersaudara yang sedang menunggu kedatangan ayahnya dan Estelle. Dengan ekspresi yang serius, Lloyd tak mempercayai jika dansa zaman sekarang selesai sampai larut malam. Dan Alonde pun menambahkan jika dia pernah mendengar bahwa banyak pria-pria tak sopan yang mengincar para gadis yang baru melakukan debutnya. Lalu merasa menyesal karena seharusnya dirinya ikut dengan mereka. Namun berbeda dengan Ennard, dia mengejek kakak-kakaknya itu yang tak tahu pesta dansa sekarang itu seperti apa. Bahkan mereka belum pernah punya pengalaman tentang ke pesta dansa. Alonde pun kesal mendengar hal itu dan menyombongkan jika beberapa undangan pesta dansa sudah menumpuk di mejanya. Dengan ekspresi yang lelah, Ennard pun mengatakan jika mereka tak perlu terlalu khawatir karena Estelle pergi bersama ayah mereka. Bersamaan dengan hal itu, kereta kuda pun tiba dan dengan secepat kilat Alonde menuju ke jendela untuk memastikan kedatangan kereta itu, yang membuat Ennard hanya bisa diam membantu melihat tingkah kakaknya itu.
Lalu dari pintu pun muncul Clement, Valois, dan Estelle. Lloyd pun mendatangi dan menyambut kedatangan mereka. Estelle pun menanyakan kenapa mereka belum tidur padahal sudah tengah malam. Dengan senyum cerianya, Alonde beralasan jika dirinya tak bisa tidur sebelum melihat kepulangan Estelle, dan mengatakan jika dirinya sudah kena marah karena mengkhawatirkan Estelle. Kemudian Clement pun memuji Estelle yang sudah bekerja keras hari ini. Lalu dengan ekspresi yang serius dan mencekam, Clement sebenarnya ingin menanyakan tentang Estelle yang tiba-tiba berlari dari balkon. Tapi lebih baik menundanya karena besok Estelle harus pergi ke kuil. Lalu Lloyd pun menambahkan jika beritanya sudah tiba, yaitu tentang imam besar yang telah tiba di ibu kota. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.